Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita masuk ke pertemuan 2. Pertemuan 2 kita akan membahas percabangan dan perulangan. Kita akan fokus ke percabangannya. Untuk perulangan nanti kita akan sempetin bahas, tapi kalau nggak sempet kita bawa aja ke pertemuan ketiga aja gitu. Biar videonya nggak terlalu panjang, kasihan kalian kotanya habis yang lain kota. Jadi gini, sebelum masuk percabangan saya mau jelasin dulu operator logika. Jadi dalam percabangan itu kita bisa ngecek dua kondisi sekaligus dalam satu percabangan. Nah, kita menggunakan AND atau OR. Kita pun juga bisa ngecek menggunakan NOT. Tapi NOT ini cuma satu kondisi aja, jadi nggak bisa dua kayak si AND OR ini. Selanjutnya dalam perbandingan nanti ada yang namanya selanjutnya dalam operator perbandingan. Nah, dalam kondisi ada namanya perbandingan. Perbandingan ini dibutuhkan nanti kalau kita ngecek suatu kondisi sesuai atau enggak. Misalkan A sama dengan B, salah kan? Nanti akan menghasilkan false. Tapi kalau misalkan A sama dengan A, dia akan menghasilkan true. Dan jika true artinya kondisinya benar. Oke, kita masuk ke percabangan. Di Python ada 4 percabangan. Sama kayak bahasa lain sih sebenarnya ya. Jadi kalau dalam Python percabangan itu ada if itu dia melakukan pengecekan. Jika kondisi benar, dia akan jalanin program yang di dalam si dia itu, si if tadi. Tapi kalau salah dia nggak bakal jalanin apa-apa. Contohnya dia, nah si program ini A sama dengan 2. Lalu dia ngecek nih, if jika A sama dengan 2, maka dia akan menjalani perintah ini, variabel A isinya 2 gitu. Nah, dalam Python kita nggak mengenal yang namanya blok kode yang menutup seperti ini. Mungkin dulu di Java kita belajarin begini ya, kalau mau nutup suatu program. Tapi kalau di sini enggak, kita menggunakan indentasi. Indentasi itu kayak gini. Nah, ada jarak seperti ini dalam satu sisinya. Jadi dalam Python, misalkan kita coding, apapun yang di dalam indentasi yang didorong agak kanan ini, dia masuk ke if. Ini juga masuk ke if gitu. Jadi ini masuk ke dalam program si if. Tapi kalau kita misalkan geser, nah, dia sejajar sama if. Artinya yang dalam si if itu cuma ini doang. Si A yang print A ini dia nggak masuk dalam if karena dia bukan ada di indentasinya si if. Begitu. Jadi kalau misalkan kita jalanin begini, apakah A sama dengan 2? Kita coba run modul. Nah, variabel A sini 2, berarti kondisinya benar. Karena A benar-benar 2. Jadi kalau kita ubah A nya 3. Nah, ada yang nggak print apa-apa tuh karena kondisinya salah. Karena si A nya 2, A nya kan dibanding sama 2. Karena A nya 3 tadi berarti hasilnya false. Oke, masuk ke if statement. Itu yang tadi if statement. Yang if else dia ada dua kondisi bisa dibilang, tapi sebenarnya kondisinya cuma di if doang. Di else itu nggak ada kondisi, dia cuma jalan aja yang udah. Jika yang di else nya di if nya salah gitu. Sebentar kita kasih contoh. Mana contohnya ya? Saya nggak tahu contohnya yang mana. Ini kok perulangan. Ini saya juga baru buka program-programnya. Kita lihat 12. Nah, ini dia. Jadi di dalam si if else sama dia pakai indentasi. Nah, jadi yang di dalamnya si if yang ini aja. Kalau kita nambah lagi di sini print A, nah dia akan masuk ke dalam if. Si L ini tetap terpisah dengan if ya. Azan kita tunda dulu sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Nanti mohon maaf kalau videonya
terlalu terburu-buru karena di sini nanti akan ada acara ya sama saya. Jadi saya usahain biar cepet di videonya, biar nggak terlalu berisik. Nah gini, lanjut lagi tadi kita bahas if dan else. Kita langsung jalan aja deh biar bisa ngecek apa sih perbedaan sama if yang tadi aja gitu. Nah di sini si program dia minta input kita masukin 3. Nah 3 tadi akan masuk ke dalam variable A. Nah dia ngecek apakah si 3 tadi sama dengan 2, karena bukan maka dia jalan yang else, makanya dia ngeprint variable A isinya 2 bukan 2. Tapi kalau misalkan kita masukin si A nya 2, coba makanya dia masuk ke kondisi si if nya, apakah si 2 sama dengan 2. Benar, karena benar maka dia ngeprint variable A isinya 2. Oke. Sekarang masuk ke if, else, as if. Sebenarnya bukan as if ya, elif. Saya salah tulis nih. Else nanti di Ruby kita belajar elif di sini. Oke. If, else. Kita coba aja deh buka langsung programnya. Open. Kita buka serupa yang mana? Oke, ini benar. Oke. Jadi bedanya si if sama elif ini dia turunannya if. Jadi kalau kita pengen ngecek kondisinya 2, jadi kita punya 2 kondisi atau lebih, kita bisa menggunakan elif. Jadi elif ini nggak cuma 1, nanti kita misalkan pengen nambah kondisi lainnya, kita tinggal print si elifnya aja di sini. Nah gitu. Kita jalin deh ya. Sama kita tadi dia minta masukin angka buat dimasukin ke variabel si A. Silahkan kita masukin 4. Anggap aja gini. Oke. Nah dia langsung ngeprint yang sini. Dia ngecek apakah 4 sama dengan 2? Enggak, lewat. Apakah 4 sama dengan 3? Lewat, karena enggak salah. Ngecek lagi, apakah 4 sama dengan 4? Benar, maka dia ngecetak variabel A isinya 4. Tapi kalau misalkan semua kondisi di sini enggak ada yang benar nih, maka dia nyetak nih variabel A isinya bukan 2 dan bukan 3 dan bukan 4, nanti kita tambah. Oke. Sekarang if bersarang. Ya sebenarnya sama kayak if biasa, cuman dia punya if dalam if gitu aja bedanya. Kita open deh. Oh ini tadi. Oh oke, kita simpan dulu. Nanti kita butuh itu. Nah ini dia if bersarang. If bersarang ini dia ngecek nih, misalkan lebih besar dari B apa enggak. Kalau benar dia ngecek lagi if dalamnya. Nah gitu bedanya. Kalau misalkan A lebih besar dari C, kalau benar dia akan ngeprint A nilainya paling besar. Sama kayak ini juga, dia ngecek dulu yang ini, kalau di benar dia akan ngecek lagi dalamnya. Tapi kalau misalkan ini benar dan ini salah, dia akan keluar dan ngecek ke sini. Enggak ngecek sini aja, dia akan benar. Jadi kalau ini udah kelar kondisi dicek dan benar tapi di sini salah, dia akan keluar dari semua kondisi, nggak akan ngeprint else. Jadi else ini berguna kalau di sini salah dan di sini salahnya, tapi kalau misalkan dalamnya salah, dia akan nggak akan ke else karena dia bukan si turunan si dia ini childnya ya, berarti anak-anaknya juga. Tapi ada cara mudahnya, kita bisa ngeprint, kita bisa ngecek kondisi dalam satu if ya. Kalau di sini kan kita pakai 2 kali ngecek apakah A lebih besar daripada B dan apakah A lebih besar daripada C. Terus kita bisa ngecek nih apakah si A sama dengan 2 atau A sama dengan 3. Jadi kalau kita input 2 atau 3, kedua kondisi tersebut sama-sama benar ya. Kalau dia ngecek nih, oh misalkan ini salah nih, misalkan A nya kita input 3, oh A tidak sama dengan 2, salah. Tapi apakah si A sama dengan 3? Benar, maka dia akan mencetak yang ini. Berbeda lagi kalau misalkan kita taruh N. Kalau kita taruh N, artinya si A harus banget sama dengan 2, dan A yang ini juga harus sama dengan 3. Jadi dua-dua di sini harus benar gitu. Tapi kalau OR, dia salah satunya aja. Oke.
seperti ya kalau kita bahas perulangan, kita coba deh buka perulangan. Tadi ada perulangan, ada for, ada while. Kita lihat yang while. Oke, yang while sama kayak program-program lainnya. Di sini dia ngecek apakah enggak ngecek juga sih. Jadi program si nilai awal dari si I adalah 1. Lalu dia ngecek ketika I lebih kecil daripada 6, dia akan mencetak I dan setiap itu dia akan bertambah 1. Makanya dia ngecek nih 1, 2, 3, 4, 5. Kok nggak sampai 6? Karena di sini ketika I di bawah dari 6. Tapi kalau I-nya udah sama dengan 6 itu kan, berarti kan nggak di bawah 6. Dia akan keluar dari program. Oke, terus itu tadi while. Kita lihat ada for-nya. Ada sama kayak tadi, cuman ini dalam kondisi aja, ada kondisinya. Dia bedanya yang ini dia nge-skip angka 3, karena jika kondisinya 3 dia akan continue. Nah, continue ini skip artinya. Kita bisa jalanin deh. Nah, lihat dia nggak nyetak angka 3, karena kalau kondisinya 3 saat I nya sama dengan 3 dia langsung continue, langsung lompat lagi gitu berarti. Kita buka lagi. Ini kita coba bahas semua tapi nggak bisa sepertinya. Ini sama kayak tadi aja. Karena file sama yang saya buka ya, beda. Codingan sama tapi. Kita masuk ke for. Oke, for. Sama kayak if, jadi identasi ya tadi ya. Ini juga ada identasi. Jadi yang dalam sini adalah program si while. Tapi kalau udah nggak ada space kayak gini, nah ini udah bukan si while lagi. Ini juga sama. Nah bedanya Python dengan bahasa lain, dia format perulangan begini. Jadi for x in range 2,6. 2 ini nilai awal, 6 ini nilai akhir. Nah, jadi misalkan gini, kita melakukan perulangan. Nilainya buat dimulai dari 2. Si x sama dengan 2, dia ngeprint 2. Lalu x sama dengan 3, dia ngeprint 3. X sama dengan 4, dia ngeprint 4. X sama dengan 5, dia ngeprint 5. Dan ketika X yang sudah nyampe 6, karena ini sama, dia langsung keluar dari program. Makanya di sini dia nggak akan mengecek 6. Jadi 6 ini beratnya batas terakhir dia. Kalau udah dia nemu angka 6, dia nggak bakal jalanin di dalamnya. Nah, gitu. Udah sampai sini aja. Nanti selanjutnya kita bahas fungsi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian komentar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.